Hai, di sini saya akan menceritakan perjalanan literasi saya dari dulu yang hanya seorang yang gampang penasaran sampai sekarang yang suka untuk mencari tahu, terlebih sebagai seorang calon guru kimia yang profesional. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Farah Nabila. Saya seorang manusia yang lahir dan besar di Kota Tegal. Menjadi seorang warga Tegal merupakan sesuatu yang sangat menarik dan mengesankan bagi saya. Kenapa? Karena Kota Tegal itu merupakan kota yang semuanya ada sesuai dengan ikon Kota Tegal, yaitu Tegal Laka-Laka. Gak ada yang gak ada, semuanya ada di Tegal. Baik wisatanya, kita punya buci, kemudian semua keperluan ada, karena kita punya home industry yang sangat banyak. Bahkan semua aspek sepertinya ada. Seperti kita kebutuhan besi, di sana juga ada industri besi. Kayu, di sana ada industri kayu. Kemudian tekstil, baju, celana, sana juga ada industri tekstil, mohon maaf. Kemudian kuliner, di sana minuman dan makanannya sangat amat terkenal. Mungkin yang sangat sering terdengar adalah teh poci, teh gopek, teh duatang. Nah, itu semuanya ada di Tegal. Ya, itulah yang menurut saya yang sangat menarik. Kemudian selain minuman tuh Tegal punya yang namanya makanan khas, jelas dong. Nah, kalau Tegal itu makanan khasnya yang dijadikan ikon kuliner khas Tegal adalah tahu aci. Ini juga menjadi salah satu makanan favorit saya. Setiap saya pulang, salah satu makanan wajib yang ada di rumah adalah tahu aci. Seperti yang saya katakan tadi, di Tegal itu banyak sekali industri. Ya, dampak positifnya kita jadi gampang cari apa-apa, tapi dampak negatifnya ya limbahnya di mana-mana. Pencemaran lingkungan juga ya sangat dekat. Dari sana tuh saya bertanya-tanya ke diri saya, limbah di Tegal tuh udah sangat amat mengganggu, sangat amat merusak, mencemari lingkungan, mulai dari limbah yang menyebabkan polusi, limbah udara, kemudian limbah tanah jadi tanahnya nggak subur, bahkan limbah cair. Saya selalu bertanya, bisa nggak sih ini limbah yang sangat banyak ini dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna, yang dapat membantu kita, masyarakat terdekat, tidak hanya mengotori atau merusak lingkungan, tidak hanya mengganggu aktivitas kita. Dari proses itu, ternyata saya menyadari saya sudah melakukan sesuai dengan konsep refleksivitas. Saya sudah mencoba untuk merefleksi atau berkaca diri terhadap pengalaman saya. Dengan refleksi ini, saya menjadi bisa berpikir kritis terhadap sesuatu yang ada di sekitar saya. Melalui refleksi ini, saya juga menjadi memahami konsep secara lebih mendalam, sehingga saya mampu untuk melakukan tindakan-tindakan atau menentukan solusi-solusi yang dapat saya lakukan untuk menangani masalah tersebut. Dari rasa penasaran saya tadi, akhirnya saya berliterasi, saya mencari tahu apa sih sebenarnya yang ada dalam limbah-limbah ini. Nah, yang saya soroti adalah limbah dari pembuatan tahu. Kenapa? Karena satu, tahu merupakan makanan favorit saya. Yang kedua, daerah pusat produksi tahu ini berada sangat dekat dengan lingkungan tempat tinggal saya, di mana setiap hari saya selalu lewat situ. Dan yang saya rasakan setiap lewat daerah pusat pembuatan tahu itu adalah sangat amat terganggu dengan baunya yang tidak sedap, baunya yang sangat busuk. Nah, pengalaman saya ini menjadi refleksi saya. Gimana sih saya harus tahu nih apa nih yang menyebabkan bau. Akhirnya saya mencari tahu lewat jurnal, lewat berita, atau lewat wacana apapun. Saya ternyata jadi tahu ternyata yang menyebabkan bau tidak sedap dari hasil pembuatan limbah cair pembuatan tahu ini adalah adanya pemecahan protein yang mengandung sulfur yang sangat tinggi yang dilakukan oleh mikroba alam, sehingga
baunya sangat tidak sedap. Kemudian saya tadi kan bertanya, bisa nggak sih ini limbah nih yang sangat mengganggu dimanfaatkan? Kemudian saya melanjutkan proses literasi saya dengan mencari tahu apa sih kandungan yang bisa dimanfaatkan dalam limbah ini. Kemudian saya cari tahu ternyata dalam kandungan limbah cair proses pembuatan tahu ini itu mengandung banyak gas yang sangat bermanfaat seperti gas hidrogen sulfida, karbon dioksida, dan gas metana yang cukup tinggi, yang ternyata gas-gas ini itu bisa dimanfaatkan untuk menjadi biogas. Kemudian saya membaca lagi lebih dalam, sebenarnya gimana sih pengolahan limbah cair ini sehingga mampu menjadi biogas. Ternyata limbah cair ini harus diolah dalam suatu pipa, dalam suatu penampungan yang kemudian nantinya akan disaring sampai menghasilkan gas-gas biogas. Ternyata setelah dari proses literasi itu saya jadi menyadari betapa pentingnya proses literasi yang saya lakukan. Proses literasi itu menjadikan saya dari yang gak tahu menjadi tahu. Jadi dari saya yang hanya penasaran sudah tercerahkan. Dari saya yang kurang wawasan menjadi lebih berwawasan, memperdalam ilmu pengetahuan saya. Saya menyadari ternyata literasi itu sangat penting, sangat bermanfaat, dan sangat berpengaruh dalam kehidupan saya. Terlebih sekarang saat ini saya sebagai calon guru kimia yang nantinya akan bertemu dengan peserta didik, nantinya akan mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Saya semakin sadar bahwa kemampuan literasi saya harus terus saya asah, saya harus berliterasi sehingga saya mampu mentransferkan ilmu-ilmu yang benar, ilmu-ilmu yang baik, dan tentunya terupdate atau terbaru. Saya berpikir bagaimana jadinya bila seorang guru tidak memiliki literasi yang baik, tidak berliterat. Gimana jadinya peserta didik? Jadi dengan dari kita sendiri sebagai seorang guru dapat memberikan contoh bahwa kita senang berliterasi, tentunya dapat mendorong peserta didik juga mau untuk berliterasi, senang untuk membaca, senang untuk mencari ilmu pengetahuan baru untuk memperdalam pengetahuan dan wawasan mereka. Ya, semoga teman-teman tercerahkan, semoga teman-teman tertarik dengan cerita saya dan mungkin termotivasi. Semangat menjadi guru yang profesional, guru yang dapat mentransfer ilmu dengan baik, guru yang dapat mendorong siswanya untuk menjadi pribadi yang literat. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum.